Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Kita hari ini di 15 Ramadan, semoga amal ibadah kita terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana supaya timbangan amalan kebaikan kita lebih berat ketimbang amalan keburukan kita. Dalam Quran surah Al-Zalzalah, Allah menyebutkan dengan firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Majelis yang dirahmati Allah, para pendengar RRI, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin tentang ketika kita berbuat dosa, kita tahu setiap diri kita melakukan kesalahan dan kesilapan. Namun tak sewajarnya setiap kesalahan-kesalahan yang berulang terus-menerus tanpa sedikit pun ada keinginan untuk memperbaikinya, maka ini adalah orang-orang yang merugi. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka barengilah kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan supaya timbangan amalan kita lebih berat amalan kebaikannya ketimbang amalan keburukannya. Karena memang majelis yang dirahmati Allah, kelak di hari kiamat semua akan dinampakkan. Catatan amalan kebaikan, catatan amalan keburukan itu akan dibacakan oleh setiap hamba. Allah akan memberikan kitabnya dan kita akan dihisap. Dan sedikit pun tidak ada yang terlewatkan. Mulai daripada jamnya, waktunya, detiknya, harinya. Kapan kita melakukan amal kebaikan, kapan kita melakukan amalan keburukan, tidak ada sedikit pun terlewatkan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita terus bertakwa kepada Allah. Terus kita meningkatkan amal supaya amalan kebaikan kita lebih banyak ketimbang amalan keburukan kita. Karena perbandingan amalan kebaikan dengan amalan keburukan itu sebenarnya sangat jauh sekali. Niat untuk melakukan kebaikan itu telah tercatat. Dan ketika kita melakukan kebaikan itu, maka kita telah mendapatkan 2. Tapi niat ketika kita melakukan kejahatan, misalnya saya ingin mencuri kopi, nusuk kopi, belum dicatat. Tapi ketika kita telah melakukannya, maka kemudian barulah ditulis 1. Maka majelis yang dirahmati Allah, 2 berbanding 1. Kebaikan itu niat telah tercatat dan melakukannya mendapatkan 2. Tentu saja kebaikan seharusnya lebih banyak ketimbang keburukan kita. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa telah diriwayatkan dari Adi secara marfu, "Ittaqun nar walau bisiqqi tamarah walau bikalimatin thayyibah." Hindarilah neraka sekalipun dengan menyedekahkan separuh buah kurma dan sekalipun dengan kalimat yang baik. Dan kemudian juga dari Adi disebutkan di dalam kitab Sahih, "Jangan sekali-kali kamu meremehkan suatu pun dari kebajikan, sekalipun dalam bentuk engkau menuangkan sebagian air dari timbamu ke wadah orang yang meminta minum, dan sekalipun dalam rupa engkau sambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Senang ketika kita menyambut seseorang, maka itu merupakan kebaikan. Nabi SAW telah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil yang remeh, karena sesungguhnya kelak Allah akan menuntutnya." Majelis yang dirahmati Allah, betapa sering
kita menjadikan dosa kecil itu menganggap biasa-biasa saja. Bahkan ada pula orang ketika meninggalkan sholat seakan-akan dia tidak berdosa, padahal itu merupakan dosa yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita jangan sempat menjadi orang-orang yang pikun dengan dosa-dosa kecil dan kita menganggap remeh, karena suatu saat nanti itu akan dihisab oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di dalam sebuah hadis dari Anas, bahwasanya telah menceritakan bahwa Abu Bakar sedang makan bersama Nabi. Lalu turunlah firman Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kemudian Abu Bakar menghentikan tangannya ketika dia sedang makan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah benar aku akan dibalas karena melakukan perbuatan buruk walaupun hanya sebesar jarrah?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa saja yang kamu alami di dunia ini yang tidak kamu senangi, maka itu disebabkan beban keburukan yang sekecil-kecilnya. Tetapi Allah telah menyediakan bagimu pahala kebaikan yang sama sehingga engkau menjumpainya kelak di hari kiamat." Di dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika diturunkan ayat ini, maka dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sungguh aku akan melihat semua amal perbuatanku?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Semua yang besar-besar?" Rasulullah menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Dan semua yang kecil-kecil?" Rasulullah menjawab, "Ya." Aku berkata, "Aduhai, celaka diriku." Rasulullah bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Sa'id, karena sesungguhnya kebaikan itu diberi imbalan 10 kali lipatnya, yakni sampai 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya. Sedangkan keburukan itu hanya dibalas dengan hal yang semisal, atau Allah maafkan. Tiada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya." Aku bertanya, "Dan juga termasuk engkau wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dan tidak pula diriku, terkecuali bila Allah melimpahkan rahmat kepadaku dari sisinya." Majelis yang dirahmati Allah, para pendengar RRI, maka oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang memiliki dosa-dosa, seyogianya kita terus-menerus untuk melakukan kebaikan, karena memang Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Apabila hari kiamat tiba, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan orang mukmin. Untuk setiap kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan dihapuskan darinya. Karena tiap satu kebaikan sebanyak 10 keburukannya. Maka barang siapa yang kebaikan-kebaikannya melebihi keburukan-keburukannya, walaupun hanya beda seberat zarrah, niscaya ia akan masuk surga. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Hindarilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bila menumpuk pada diri seorang, niscaya akan membinasakannya." Dan sesungguhnya Rasulullah telah membuat suatu perumpamaan bagi dosa-dosa kecil yang terkumpul ini dengan satu kaum yang turun beristirahat di suatu tanah lapang. Lalu para juru masak mereka datang, dan masing-masing orang dari mereka pergi dan datang dengan membawa sepotong kayu bakar. Hingga pada akhirnya terkumpullah setumpuk kayu yang banyak jumlahnya. Lalu mereka menyalakan api dan membuat masak semua makanan yang dilemparkan ke dalamnya. Begitulah dosa kecil, satu demi satu akan bertumpuk, maka kemudian berhati-hatilah kita. Kami teringat sebuah rumus dari guru kami, almarhum Bapak Tengku Haji Mahmud Ibrahim MA. Sering sekali beliau itu mengucapkan, supaya timbangan amalan kebaikan kita lebih berat ketimbang amalan keburukan kita, maka rumusnya adalah iman ditambah dengan amal soleh atau amal kebajikan dikurangi dengan dosa besar, sama dengan timbangan amalan kebaikanmu lebih berat
ketimbang amalan keburukanmu. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.